Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soli dan solihah, gimana kabarnya hari ini? Bu Hastin doakan semoga anak-anak semua selalu sehat, berkumpul bersama keluarga. Tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya secara online dan dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perkalian bilangan bulat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, masih ingat kan? Ada beberapa peraturan yang harus dilakukan. Nah, begitupun juga pada perkalian. Sekarang perhatikan penjelasan yang akan Bu Hastin sampaikan. Pada perkalian bilangan bulat ada rumus yang harus kita pahami. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Rumus yang pertama, jika ada bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Lalu, jika ada bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika tandanya sama, maksudnya tanda bilangan bulat positif dan positif, negatif dan negatif, maka hasilnya positif. Berikutnya, jika bilangan bulatnya tandanya positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Lalu jika bilangan sebaliknya lagi, negatif dikali dengan positif, maka hasilnya jadi negatif. Nah, dari sini kita juga dapat simpulkan jika bilangan bulat, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Paham ya sampai sini? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Baiklah anak-anak, berikutnya kita akan membahas contoh perkalian bilangan bulat sesuai dengan rumus yang kita bahas tadi. Yang pertama contohnya adalah positif 22 dikali positif 5, hasilnya berapa? Sudah dihitung belum? Positif dikali positif, hasilnya positif. Hasilnya positif, positif berapa? Positif 110. Positif nggak usah ditulis, jadi hasilnya langsung aja 110. Berikutnya, negatif 22 dikali dengan negatif 5, hasilnya berapa? Negatif dikali negatif, hasilnya positif. 25 dikali 5, hasilnya 110. Hasilnya adalah positif 110. Nggak usah ditulis tanda positifnya. Soal yang ketiga, 22 dikali dengan negatif 5 atau positif 22 dikali negatif 5, hasilnya berapa? Positif dikali negatif, hasilnya adalah
negatif. Negatif berapa? 22 dikali 5 negatif 110. Pun dengan nomor 4. Nomor 4, negatif 22 dikali dengan positif 5. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 22 dikali 5 hasilnya 110. Mengerti sampai sini? Baiklah anak soli dan solihah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Sama halnya seperti perkalian, pembagian juga memiliki rumus. Dan rumusnya juga sama dengan yang berlaku pada perkalian. Perhatikan kembali, jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Berikutnya, jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif. Dari sini dapat kita simpulkan sama seperti perkalian tadi. Jika bilangan bulat tandanya sama, maka hasilnya positif. Sama ya dengan perkalian tadi. Dan yang ketiga kita lihat aturannya, jika bilangan positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Berikutnya, jika ada bilangan negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Dari sini pun kita dapat simpulkan sama, jika pada bilangan bulat tandanya beda, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Paham ya? Baik, kita lanjut ke contoh soal. Baiklah anak-anak, perhatikan contoh soal berikut ya. Nomor 1, jika 72 dibagi dengan 6, kita lihat tandanya positif 72 dibagi dengan positif 6, maka hasilnya adalah positif. Positif berapa? Positif 12. Ya, jadi tanda positifnya tidak perlu ditulis. Berikutnya, negatif 98 dibagi dengan negatif 7, berapa hasilnya? Ada yang tahu? Hasilnya adalah negatif dibagi negatif, positif. 98 dibagi 7, hasilnya adalah 14. Mengerti ya? Contoh yang ketiga, positif 130 dibagi dengan negatif 10, maka hasilnya positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 130 dibagi 10 hasilnya 13. Ngerti kan? Soal yang keempat, negatif 135 dibagi dengan positif 15. Bagaimana hasilnya? Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 135 dibagi 15, hasilnya 9. Sampai sini mengerti? Mudah kan? Baiklah anak solih dan solihah, berikutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Kerjakan latihan soalnya di buku tulis. Ada 2 soal. Soal yang pertama, hitunglah hasil operasi hitung perkalian berikut. Ada 4 macam sesuai dengan rumus yang tadi. Yang kedua, hitunglah hasil operasi hitung pembagian berikut. Sama ya. Jangan lupa ketika mengerjakan ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah teliti dalam melakukan
hitung perkalian atau penjumlahan. Yang kedua, teliti dalam memberi tanda positif atau negatif sesuai dengan rumus pada perkalian dan pembagian. Semangat ya, semoga dimudahkan dan semoga penjelasan Bu Hasin tadi bisa membantu menyelesaikan soal-soal latihan yang akan dikerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.